Oke, jadi pada kesempatan kali ini masih seputar Cana Maru. Saya bakal memberikan pelet kiloan, pelet yang bisa didapatkan di toko peternakan hewan atau apalah itu. Sebenarnya pelet biasa aja ya, yang harganya sekilo cuma sekitar Rp10.000 dengan ukuran yang paling kecil. Mari kita lihat apakah si Maru mau memakannya atau tidak. Yang mau makan itu cuma satu itu pun tidak lahap. Berbeda ketika diberikan pakan berupa daging atau hewan hidup, ganasnya itu berbeda. Dan keempat sisanya, Cana Marunya maksud saya, tidak mau memakan sama sekali. Padahal pemberian pelet itu sudah saya lakukan sejak ikan-ikan yang ada di kolam ini berukuran kecil. Tapi ya itu tadi, mungkin karena insting atau naluri ikannya itu sudah hewan pemakan daging. Jadi ketika diberi makan buatan seperti pelet ini, si Maru itu tidak mau memakan. Tapi nggak tahu juga ketika mungkin peletnya berupa pelet khusus untuk ikan Cana Maru. Itu kan ada ya, saya belum pernah coba. Apakah mau atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari video-video orang lain, Cana Maru itu mau makan. Sedangkan untuk pelet kiloan seperti ini, nggak mau ya. Yang makan itu cuma ada itu red devil, kemudian gurame. Ya memang sih di kolam ini kan cuma ada 3 jenis ikan. Yang pertama Cana Maru, kemudian red devil, terus gurame. Untuk red devil dan guramehnya itu lahap ketika diberi makan pelet. Sebenarnya kalau si Cana Maru itu mau memakan pelet, dalam artian pelet kiloan yang murah seperti ini ya, kan bisa mengurangi biaya pakan, karena ya harganya tidak mahal jika dibandingkan harus membeli pakan hidup. Tapi ya itu tadi, ikannya itu tidak mau bro. Jadi ya mau nggak mau, pakan yang diberikan ya harus berupa daging atau makanan hidup. Walaupun sebenarnya ya, mungkin bagi kalian yang sudah menonton video-video lain di channel ini, ketika saya memberikan makan Cana Maru, pakannya itu ya juga nggak mahal juga. Dan bisa dilihat, walaupun sebenarnya saya berada di pinggir kolam, tapi ikannya itu sudah punya kebiasaan mungkin karena dipelihara sejak kecil, dan saya memberikan makannya itu di pinggir kolam. Jadi instingnya itu sudah terbentuk, dalam artian sudah tahu gitu loh, ketika ada orang di pinggir kolam maka ikannya itu bakal menghampiri. Nah, berhubung si Maru tidak mau memakan pelet, maka saya akan memberikan ini. Kebetulan masih sisa sedikit ikan nila yang ada di wadah ini. Di video sebelumnya saya sudah membuat video ya, ketika ikan Maru diberikan makan ikan hidup. Nah, kali ini sisanya mau saya berikan, tapi mau saya coba letakkan di gelas supaya kalian bisa lihat ketika si Cana Maru melihat mangsa hidup, rakusnya itu seperti apa. Nah, langsung dikejar kan. Nah, ini walaupun si ikan nila berada di dalam gelas, tapi berhubung Cana Maru itu benar-benar sebenarnya dalam keadaan lapar, jadi
walaupun ikan nila di dalam gelas tapi tetap diajar terus. Dan hentakannya pun begitu terasa ya, ketika dipegang dengan tangan itu sundulan atau caplokan dari ikan maru itu kerasa bro, serius. Nah ini berhubung sudah lepas, mau saya coba kasih lagi. Berbeda dengan cana pulkra ya. Kalau pulkra itu diberi makan pelet, mau bro, saya juga punya cana pulkra, sudah saya coba beri makan pelet, ikannya itu mau. Tapi berbeda dengan cana maru ini, diberi makan pelet tidak mau, maunya itu adalah hewan hidup atau apapun yang berupa daging, pasti lahap. Nah ini masih ada ikan satu lagi, saya bakal kasihkan dengan cara yang sama supaya nggak langsung habis gitu aja lah. Jadi ketika ditonton di video itu lebih ada sensasi yang berbeda. Beda ketika saya langsung masukkan, otomatis kan ikan langsung dilahap sama marunya ya. Kalau seperti ini kan ada sensasinya, walaupun ketika saya sedang tidak memvideokan ya cuma saya masukkan begitu aja. Tidak menyerah ya marunya, walaupun sudah berkali-kali gagal. Nah bisa dilihat sendiri, betapa kuatnya gigitan cana maru bisa memecahkan gelas. Walaupun sebenarnya gelas ini sebelumnya itu sudah sudah retak, tapi masih retak halus. Jadi ketika diisi air itu airnya masih nggak berkurang. Tapi ya walaupun begitu, kalau bisa sampai memecahkan gelas kaca seperti ini yang mungkin ketebalannya sekitar 2-3 mili, bahkan yang bawah itu kan lebih tebal ya, itu bisa pecah bro. Walaupun kalau menggigit tangan ya cuma seperti itulah, mungkin kalian yang punya cana maru juga tahu. Tapi hentakannya itu bisa memecahkan gelas kaca. Ini nggak dibuat-buat ya. Nah mungkin sedikit ini saja video yang saya punya kali ini. Bermanfaat atau enggak bermanfaat, saya mengucapkan terima kasih karena telah mau meluangkan sedikit waktunya untuk berkunjung dan menonton. Salam pencinta ikan.